Ini kita bakal bahas soal interferensi. Nah, sebenarnya tuh kalau mau simpelnya, interferensi tuh intinya adalah gabungan gelombang gitu. Atau kalau dulu kita belajarnya yaitu superposisi. Atau ya penjumlahan dua gelombang. Jadi kalau misalnya kita punya gelombang, ini kalau dia sefasa, sefasa tuh artinya berarti nanti kalau digabungin ya, ini bakal puncak ketemu sama puncak, terus ya, dan lembahnya ini akan ketemu sama lembah, itu pretty much nanti dia bakal jadi gelombang dengan amplitudo yang lebih besar gitu. Jadi ya tinggal puncaknya jadi lebih besar dan lembahnya jadi lebih dalam gitu. Nah, ini yang disebut dengan konstruktif. Nah, ini terjadi kalau misalnya fasanya itu kelipatan lambda gitu, atau kelipatan dari panjang gelombangnya sendiri. Lambda atau biasanya kalau kita lebih familiar itu 2pi gitu. Kan kayak kalau misalnya ini ada gelombang, sorry. Terus kita geser sejauh 2pi, itu kan sama aja kayak ya digeser. Nanti yang akhirnya ya bukitnya akan ketemu sama bukit, lembahnya akan ketemu dengan lembah gitu. Nah, sedangkan ada satu lagi kalau misalnya dia destruktif. Kalau destruktif ini, dia terjadi kalau jelek banget. Gitu. Puncaknya ini ketemu dengan lembah, dan lembahnya ini ketemu dengan puncak. Ini nanti akan menghasilkan gelombang yang saling meniadakan gitu. Ini terjadi kalau misalnya fasanya, perbedaan fasanya, itu kelipatan dari setengah lambda, sorry. Atau ya kelipatan pi. Ini kalau kita gambarin, ini misalnya gelombang yang pertama. Kalau kita geser sejauh pi, kan kalau misalnya kalian lupa, kalau satu bukit ini kan dia itu pi ya. Jadinya kalau kita geser sejauh pi, ini lembah dulu, baru bukit ini, terus lembah gitu. Jadi ini namanya pergeseran sejauh pi gitu. Kalau dia bergeser dalam kelipatan pi atau kelipatan si setengah lambda ini, berarti kan setengah lambda atau 3/2 lambda, dan seterusnya, itu akan menyebabkan pola yang destruktif gitu. Yang tadi kan ini konstruktif, ini destruktif. Nah, karena di bab ini kita mainly ngomonginnya soal cahaya, kalau misalnya konstruktif kan dia amplitudonya akan makin besar kan, berarti dia akan terang. Kalau kita ngomongin cahaya ya. Kalau misalnya destruktif ini kan bakal saling meniadakan, alias yang nggak ada cahaya atau menyebabkan pola yang gelap gitu. Nah, ini hubungannya apa? Hubungannya akan ke salah satu percobaan interferensi yang terkenal, yaitu percobaannya Young's experiment. Nah, jadi si yang ini ngomonginnya itu soal celah ganda. Nah, jadi kalau misalnya ada cahaya gitu ya, masuk ke dua celah ganda, dua celah yang berbeda, dia kan jadi dua gelombang gitu ya, kebagi. Nah, pas dia kebagi ini, dia akan bergabung, si gelombang ini akan bertambah dan bergabung gitulah. Jadinya nanti dia akan menghasilkan si pola gelap terang yang di layar ini, di samping sini. Buat yang terang, ini tuh yang bagian pusatnya ini, yang di tengah ini kita namain terang pusat atau TP. Nah, terang pusat ini terjadi karena si celah dari ini kita sebut celah pertama ya, S1 sama S2, celah kedua. Itu kalau misalnya kita lihat jaraknya, si gelombang ini dia berjalan sejauh L1 kan. Terus si jaraknya S1 L1. Yang dari gelombang yang dari celah yang kedua, dia juga berjalan sejauh L2, dan L1 ini sama dengan L2. Makanya dia bakal sefasa. Oh ya, sama tadi tuh, bentar. Maaf guys, lupa. Ini konstruktif kan. Ini dia sefasa. Atau disebutnya in phase. Kalau bahasa kerennya. Kalau si destruktif ini, dia beda fasa. Ya beda fasa ini, si setengah lambda atau pi, disebutnya out of phase. Gitu. Dia sefasa kan. Makanya dia akan bertambah gitu si amplitudonya dan menyebabkan terang. Nah, sama nih kalau misalnya dari si terang pusat ini kita gerak ke agak ke atas nih. Kalau misalnya kita lihat di diagram ini terang pusat. Terus kita bergerak agak ke atasan dikit. Ini kita sebutnya terang pertama. Jadi gitu. Ini terang pertama, yang bawah ini juga terang pertama. Ini terang kedua. Ini juga terang kedua. Nah, terus kan ini selang-seling ya. Berarti yang bagian sini tuh gelap satu. Jadi kalau gelap nggak ada gelap pusat ya. Ini gelap satu. Dan ini gelap dua dan seterusnya.
Nah, kalau kita geser ke atas dikit ke bagian yang tadi, itu nanti si gelombang yang pertama dari celah yang pertama itu kan akan lebih pendek ya jaraknya daripada si gelombang kedua ini. Nah, dia tuh perbedaan jaraknya itu akan sebesar lambda. Nah, kalau sebesar lambda kan dia juga masih sefasa ya berarti ya. Kalau misalnya beda fasanya lambda pun. Ini kan lambda atau 2pi. Nah, makanya dia bakal tetap konstruktif. Makanya akibatnya dia bakal tetap terang. Nah, sedangkan ini kalau agak bawahan dikit, ini kan berarti tadi gelap pertama ya. Itu jarak antara si gelombang dari celah yang pertama sama yang kedua itu cuma setengah lambda. Nah, kalau setengah lambda, jadinya kan dia bakal kayak yang sebelumnya kan. Bakal destruktif karena si lembahnya ketemu puncak dan ya, lembah ketemu puncak. Makanya dia akan saling meniadakan alias destruktif. Oke, sekarang kita ngomongin rumus. Kalau misalnya kita lihat di salah satu ini, misalkan si L1 dan L2 ini kita misalin dia ada di suatu angle theta, sudut theta. Nah, ini kalau misalnya kita lihat, berarti di bagian sini yang tegak lurus kan 90 derajat min theta ya. Nah, ini juga kalau garis ini kita tarik, berarti ini juga 90 min theta. Dan berarti yang sudut sini adalah theta, ya kan? Nah, ini kebentuk sudut 90 derajat. Segitiga. Ini kalau misalnya aku tarik si segitiga ini, aku perbesar gitu ya. Ini ada theta. Terus di depannya itu ada lambda kan ini. Lambda. Dan juga ini ada jarak antara S1 sama S2. Ini kita sebut sebagai D. Ini D, ini 90 ya sininya. Nah, oke. Baru benar. Nah, makanya di sini kita bisa rumusin sin theta itu sama dengan lambda per D kan di sini. Nah, tapi kan kelipatan si bright, si terangnya ini kan bisa lambda, bisa 2 lambda, dan seterusnya. Dia harus kelipatan lambda untuk menciptakan gelombang yang konstruktif kan. Makanya ini nanti dirumusin ya. Ini pindah ruas jadi D sin theta sama dengan lambda. Kalau dirumusin umumnya, jadinya D sin theta sama dengan M lambda. Dengan M-nya ini itu sebagai bilangan bulat si kelipatan terangnya. Jadi kalau terang pertama, M-nya berarti 1 dan lain sebagainya. Nah, yang gelap juga sama, cuma kan ini setengah lambda. Makanya nanti kurang lebih jadinya D sin theta sama dengan setengah lambda kan. Atau ya kelipatan setengahnya. Makanya dirumusin umum sebagai D sin theta sama dengan M plus setengah lambda gitu. Jadinya biar nanti dia bisa setengah 3/2 dan kelipatan setengah-setengah lainnya gitu. Oke, lanjut guys. Jadi sekarang kita bakal bahas soal intensitas sama diagram Fasor dari interferensi Young. Nah, kan tadi kita punya 2 celah ya. Nah, ini nanti gelombang yang bertemu ini, kan dia bakal intensitasnya tuh bakal beda ya. Nah, kalau kita tulis pakai persamaan medan listriknya, itu kita sebut E1 sama E2 buat dari yang celah pertama sama yang kedua. Itu E0 sin omega T. Nah, buat yang E2, kan tadi kita lihat juga ada beda fasa kan. Kalau di beberapa kasus bisa lambda, setengah lambda, dan lain sebagainya. Ada perbedaan fasa. Makanya di sini buat yang E2-nya itu sin omega T plus di sini pakai V. Kalau digambarin di diagram fasor jadinya kayak gini. Yang S1 itu sudutnya cuma omega T, tapi kalau yang E2-nya itu dia omega T plus V gitu. Nah, ini kalau kita jumlahin dua gelombang ini, si E2-nya ini kan kita taruh di sebelah sini ya. Kayak penjumlahan faktor biasa. Nah, jumlahnya berarti dari 0 sampai titik yang E2 tadi. Kalau kita jumlahin, ini kan berarti misalnya kita bikin sudut 90 derajat ya. Buat yang bagian sini, itu kan berarti E0 cos beta ya. Nah, buat yang di bagian sini, karena dia sudutnya juga beta, jadinya juga E0 cos beta. Nah, berarti bisa kita rumuskan kalau E itu sama dengan E0 cos beta tambah E0 cos beta. Atau E sama dengan 2 E0
cos beta. Nah, habis itu kita lihat lagi nih. Kalau dari diagram ini, buat sudut yang ini kan, ini ada segitiga yang ini ya. Berarti sudut yang tadi aku kasih tanda itu 180 derajat min 2 beta, ya kan? Nah, sudut ini kan ngebentuk 180 derajat juga sama si V-nya. Berarti 180 derajat sama dengan V tambah 180 derajat min 2 beta. Berarti si V-nya itu sama dengan 2 beta. Atau ya, berarti betanya itu setengah V. Nah, dapat tuh kita. E-nya sama dengan 2 E0 cos setengah V. Nah, ini kalau kita kuadratin kedua ruas, jadinya kan E kuadrat sama dengan 4 E0 kuadrat cos kuadrat setengah V. Nah, ini sesuai sama gelombang elektromagnetik yang kita belajar sebelumnya. Intensitas itu berbanding lurus sama kuadrat dari persamaan gelombang E atau ya listriknya. Jadinya di sini kita bisa rumusin buat si I-nya. I itu sama dengan 4 I0 cos setengah V. Ini dia. Oh sorry, lupa kuadratnya. Kan ada cos kuadrat setengah V. Nah, setelah ini kita kan juga masih nggak tahu si V ini apa. Ini kalau dulu di persamaan gelombang, kalau kalian ingat, ini perbedaan fasa, si delta V-nya ini, itu sama dengan 2pi per lambda kali X gitu, delta X. Nah, delta X-nya ini kan dia si bagian ini kan. Nih, si lambda lah kalau di sini. Atau kalau mau lebih jelasnya itu d sin theta sebenarnya. Si perbedaan jarak delta X itu. Perbedaan jaraknya itu si d sin theta atau lambdanya ini kan. D sin theta sama dengan lambda. Atau ya m lambda lah gitu. Nah, jadinya makanya ini kalau kita pakainya satu gelombang atau 2pi per lambda, pakai bilangan gelombang, jadinya si V-nya itu bakal sama dengan 2pi per lambda kali X-nya yang tadi, d sin theta. Gitu. Udah ketemu deh. Oke. Kurang lebih itu sih cukup buat yang interferensi celah ganda. Oke, sekarang kita bakal bahas kalau interferensinya terjadi dengan lebih dari 2 celah. Kalau di sini misalnya 3 celah. Ini sama kayak sebelumnya, kita buat diagram fasornya. Ini kan si E1-nya, E2 sama E3, terus dengan sudut fasa V-nya kan. Kalau yang E3 berarti tinggal ditambahin sudutnya. Ini kan antara sudutnya tuh antara si S1-nya ini kan. Jadinya tinggal V-nya ditambahin, jadinya 2V. Nah, ini akan kebentuk beberapa pola sesuai dengan V. Ini kalau misalnya V-nya 0, kan dia bakal sejajar semua ya. Otomatis resultannya bakal kita tambahin semua aja, jadi 3E0. Kalau misalnya 60 derajat juga sama. Ini kalau mau diproyeksi dulu ke EY sama EX-nya, terus nanti ditambahin dan dipitagorasin seperti biasa gitu. Jadinya nanti dapat resultannya itu 2E0. Kalau misalnya yang 120 derajat atau 2pi per 3 itu juga sama. Cuma masalah ini kalau kita lihat, kalau kita di penjumlahan vektor itu kan harus dari akarnya ke ujungnya kan. Nah, ini masalahnya akar sama ujungnya di tempat yang sama. Jadi udah pasti resultannya bakal 0 gitu. Kalau V-nya 180 derajat, yang pertama ke kanan, yang kedua ke kiri, yang ketiga ke kanan gitu. Nah, resultannya kan pasti jadinya ini saling menghilangkan kan, yang pertama sama yang kedua. Jadinya tinggal pakai yang ketiga. Jadi ER-nya bakal sama dengan E0 gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, kan ada yang paling gede udah pasti si 3E0 ini kan. Terus yang kedua yang paling gede ada 2E0 sama yang terakhir ya yang sama dengan 0 sama ada R sama dengan E0. Nah, ini kalau dijadiin grafik bentuknya bakal kayak gini. Di yang N sama dengan 3 ini bakal kebentuk si primary maximum ini yang tadi 3E0 sama yang secondary ini bakal yang 2E0. Yang ER sama dengan E0 ya yang sisanya yang ngikutin, sama ada yang 0 kan tadi. Nah, ternyata kalau misalnya celahnya ini kita banyakin, kayak N-nya sama dengan 4, si secondary maximumnya ini yang apa? Yang kedua lebih gede, itu bertambah jadi 2. Kalau misalnya kita tambah lagi nih, celahnya jadi 5, ini bertambah jadi 3, dan lain sebagainya. Jadi kayak ngitungnya, di sini misalnya N-nya sama dengan 3, berarti, oh my god. Ini 1, 2, 3 gitu. Yang N4 juga, jadinya 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi puncak
maksimum, minimum, 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 maksimum gitu. 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Alias kalau atau enggak kalian ngitungnya tuh buat si secondary-nya itu pasti n kurang 2 gitu. Jadi n-nya 4, berarti secondary-nya 4 kurang 2, 2 gitu. Kalau n-nya 5, secondary-nya berarti 5 kurang 2, 3 gitu. Makanya di sini kan ada 3. Kalau misalnya n-nya 10, berarti 10 kurang 2, 8. Di sini bakal ada 8 di sini. Itu sih. Cukup simple ya. Kita lanjut ke interferensi celah tipis atau thin film. Jadi di sini tuh sebenarnya sama aja prinsipnya. Cuma bedanya ini ada tambahan buat pembiasan. Jadi ada yang indeks biasnya tuh beda. Di sini ada udara, gasolin sama minyak gitu sama air gitu. Yang indeks biasnya kan beda-beda ya. Nah, di sini yang bisa ngebedain itu ini. Jadi kalau pemantulan atau refleksi, si gelombangnya bisa mengalami pembalikan fasa bergantung sama indeks biasnya. Kalau indeks bias yang N1-nya lebih besar atau yang pas cahaya datangnya itu lebih besar, itu tidak terjadi pembalikan fasa. Tapi kalau misalnya indeks biasnya yang datang si N1-nya ini lebih kecil atau ya N2-nya lebih besar, itu bakal terjadi pembalikan fasa. Sedangkan kalau misalnya buat si pembiasan atau refraksinya itu tidak terjadi pembalikan fasa gitu. Nah, ini juga sama rumusnya itu agak beda. Di sini pakainya langsung L sama dengan lambda n. Jadi ada lambda n-nya ini. Di mana lambda n-nya ini itu lambda pas vakum, panjang gelombang di vakum sama dibagi sama indeks biasnya dari suatu mediumnya itu. Nih, ini contoh aja. Misalnya kita ada N1 sama N2. Sama yang paling bawah tuh ada N3. Dimana kita tahu kalau misalnya N1-nya ini lebih besar dari N2 dan N3-nya ini lebih kecil dari N2. Nah kan pertama si cahayanya datang nih. Terus dia mengalami refleksi kan. Kalau refleksi itu nggak mengalami kalau refraksi ke bawah sini tidak mengalami perubahan fasa. Makanya di sini fasanya tetap 0. Tapi kalau buat yang refleksinya, ini kan N2-nya lebih besar dari N1 kan. Jadi yang sinar yang datang ini indeks biasnya lebih kecil gitu. Jadinya dia mengalami perubahan fasa sebanyak pi gitu. Nah, kita analisis lagi dari N2 ke N3. Si N2-nya ini kan bakal ada refleksi lagi kan. Nah, refleksinya ini N2 itu kan lebih besar dari N3. Jadinya dia tidak mengalami perubahan fasa. Makanya si fasanya ini sama dengan 0. Terus habis itu lanjut dibiasin balik ke udara. Di sini pembiasan kayak tadi, si fasanya itu sama dengan 0. Nah, pas sampai ke pengamat, buat yang di bagian sini, bentar, kan mengalami ada perubahan fasa sejauh pi kan. Nah, kalau misalnya ada perubahan fasa sejauh pi, itu dibalik rumusnya. Jadi kan tadi yang di interferensi sebelumnya, kita tahu rumusnya itu D sin theta sama dengan M lambda kan. Ini buat yang terang. Nah, atau maksima. Nah, karena dia mengalami perubahan fasa, ini jadinya yang terangnya itu kelipatannya jadi M plus setengah gitu. Nah, kalau di yang interferensi ini karena ada refleksi terus kayak 2 kali gitu, makanya jadi 2L. Sebutannya cuma beda dikit doang di rumusnya. Jadinya M plus setengah lambda. Dan yang M lambdanya ini, yang kelipatan lambda itu malah jadi gelap minima atau ya si destruktifnya. Nah, kita coba lagi. Ini kali ini soal beneran. Ini bahasa Inggris. Jadi intinya ada cahaya yang dari lensa gitu. Lensanya itu terdiri dari 2 lapisan, dari magnesium fluorida sama dari kaca. Indeks biasnya buat yang buat yang magnesium fluorida itu 1,38, buat yang si kacanya itu 1,5, sama kalau buat udara itu 1. Nah, kita ditanyanya list coating thickness that eliminates the middle. Jadi ditanya itu di sini. Thickness kan berarti ini ya, ketebalan yang di bagian sini ya. Atau ya L kalau di sini tuh. Nah, ini kita analisis kayak tadi. Ini kan datang dulu kan si I-nya ini. Dia datang, terus kan ada yang dibiasin. Kalau dibiasin ingat si V-nya 0, terus ada yang dipantulin kan. Nah, yang dipantulin ini kita lihat dari udara ke magnesium fluorida. Si udaranya ini lebih kecil daripada magnesium fluoridanya. Istilahnya kalah lah, makanya jadi ada indeks bias si P-nya ini. Habis itu dari si magnesium fluorida ke kaca, ini dipantulin lagi. Si magnesium fluoridanya ini kalah lagi nih sama si kaca karena ya lebih kecil. Makanya pas dipantulin dia ada geser, ada perubahan fasa sejauh pi karena magnesium fluoridanya lebih kecil. Terus habis itu dibiasin, diterusin ke udara. Kalau pembiasan kan berarti beda fasanya itu pi.
Nah, perbedaan fasa antara kedua ini kan sama-sama akhirnya si fasanya kan jadi pi sama pi kan. Berarti delta fasanya, perubahan fasanya itu bakal 0. Nah, kalau beda fasanya 0, itu berarti kita pakai interferensi kayak biasa. Kalau terang, itu pakai kelipatan yang m lambda. Kalau gelap, itu pakai kelipatan yang m plus setengah lambda. Nah, makanya di sini kan, ini mana ya? Nah, di sini dibilangnya what is the least thickness that eliminates. Jadi dia tuh kita mau menghilangkan reflection, menghilangkan pantulan cahaya. Berarti kita maunya carinya yang minimum kan, alias ya yang pola gelapnya. Buat yang minimumnya berarti kita pakai yang m plus setengah. 2L sama dengan m plus setengah lambda n. Nah, buat yang biar dapat, terus kan ditanya least coating thickness kan. Jadi ketebalan yang paling kecil gitu. Buat ketebalan yang paling kecil, biar ini L-nya kecil kan berarti M-nya kita paling gampang ngambilnya M sama dengan 0 kan. Kalau misalnya kita pakainya M sama dengan 1, ya jadinya kacanya agak tebal, L-nya ini bakal lebih besar gitu. Jadinya kita pakai M-nya sama dengan 0. Makanya nanti dapat 2L sama dengan setengah lambda N. Atau ya ini kalau pindah ruas, L-nya bakal sama dengan 1/4 dari lambda N. Lambda N ini kan lambda vakum per N2. N2-nya ini kita pakai si magnesium fluorida. Karena yang lagi-lagi yang ditanya itu coating thickness. Jadi ketebalan dari, kalau di sini bilangnya middle of the visible spectrum gitu. Jadi yang tengah alias coating yang si magnesium fluorida gitu. Oke, pakainya 1,38 dan si lambda vakumnya tadi diketahui juga di soal gitu. 500 nih, visible spectrumnya 550 nanometer. Nanti tinggal dimasukin jadinya 1/4 dikali 550 per 1,38. Nanti dapatnya sekitaran segini gitu. Nah, ini sebenarnya soal yang sama. Jadi bukan sama, maksudnya ada yang mirip sama, ini soalnya tuh mirip sama bagian yang ini. Jadi dari udara ke air gitu. White light with a uniform intensity across the visible wavelength range of, nah ini kita dikasih tahu kalau misalnya cahaya putih yang tampak itu range dari 400 sampai 690 nanometer. Nah, terus habis itu dia tegak lurus perpendicular on a water film. Jadi ada air gitu, film air yang punya indeks biasnya itu 1,33 sama udah diketahui nih L-nya, si tebalnya itu 320 nanometer. Terus ditanyanya di panjang gelombang berapa si cahaya ini bakal direfleksikan yang paling terang atau maksimumnya. Nah, ini kan sama kayak sebelumnya ya, dari udara ke air. Jadi udah pasti tuh beda fasanya tuh pi, kayak yang tadi kita lakuin sebelumnya di sini. Dari N1-nya udara ke air, N2-nya. Itu kita udah tahu ya, ini beda fasanya pi. Berarti kalau beda fasanya pi, kita tukar antara rumus gelap sama rumus terangnya. Pokoknya itu ingat-ingat aja buat rumus interferensi, itu yang original banget, itu kan yang di sin theta sama dengan M lambda. Ini buat yang terang. Ini kalian ingat aja satu rumus ini selama satu bab ini. Nanti kayak sisanya tuh cuma perlu kalian tahu ini fasanya berubah atau enggak dan dibolak-balik atau enggak. Nah, ini kan karena fasanya berubah tadi sejauh pi, berarti ditukar aja. Yang ini bukan terang, tapi ini gelap. Kalau ini gelap, berarti terangnya itu yang setengah, M plus setengah lambda. Nah, ini makanya kita pakainya 2L sama dengan M plus setengah lambda N gitu. Nah, ini sisanya itu kita coba-coba dulu. Kan kita nggak tahu ya nilai M-nya tuh berapa. Kita coba dulu dengan M-nya sama dengan 0. Nah, makanya kan ini jadinya lambdanya itu 4L N2 kan. Ini kalau kita dapat itu 1702 nanometer. Nah, ternyata ini kan makanya tadi dikasih tahu nih, kalau misalnya range-nya tuh 400 sampai 690. Berarti ini kan nggak sesuai range itu. Berarti nilai M-nya bukan sama dengan 0. Makanya ini kita coba lagi yang M-nya sama dengan 1 nih. Nanti hasilnya dapat 507,5 nanometer. Dan ini sesuai dengan range-nya gitu. Jadi gitu sih kurang lebih buat soal yang ini. Buat pembahasan interferensi, nanti selanjutnya bakal ada pembahasan soal difraksi, tapi harusnya difraksi nggak terlalu banyak sih guys. Dan juga bakal ada latihan-latihan soal abis ini. Dan kalau misalnya kalian mau tanya, bisa lewat line gue @marokania, atau ya search aja di grup angkatan juga ada. Atau bisa juga ke tutor-tutor lain yang kalian kenal gitu sih. Makasih guys sudah nonton.